Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kali ini kita lanjut ke Syekh Asnawi Caringin, Banten. Nama Syekh Asnawi Caringin mungkin tidak asing lagi untuk masyarakat Banten dan daerah sekitarnya. Ia adalah sosok ulama karismatik yang lahir pada tahun 1850 Masehi. Ini kan? Benar. Alhamdulillah kita sampai di area wilayah makam Syekh Asnawi Caringin. Disambut ombak pagi, kita nikmati pemandangannya, guys. Salam BBK. Saat ini kita berada di Banten, tepatnya di makam Syekh Asnawi Caringin. Kita akan napak tilas membahas historikal dari Syekh Asnawi Caringin. Kita ikutin. Mantap. Berbicara dakwah Islam di Banten, tidak bisa lepas dari sosok besar Syekh Asnawi Caringin yang merupakan putra dari sosok ulama yang karismatik sekaligus seorang kadi atau penghulu di Kesultanan Banten, yaitu Syekh Abdurrahman dengan pasangan Nyai Haji Ratu Sabiah, seorang perempuan tangguh, salah satu keturunan Kesultanan Banten. Gerbang pertama memasuki area makam. Kabul punya tujuannya. Kabul. Syekh Asnawi kecil mampu menghafal Al-Quran dan menguasai berbagai ilmu Islam. Ia semenjak kecil memang sudah terlihat memiliki berbagai keistimewaan dan kelebihan yang tidak dimiliki kawan sebayanya. Saat usia Syekh Asnawi memasuki 12 tahun, ibundanya memutuskan Syekh Asnawi dikirim ke tempat terbitnya Islam, yaitu kota suci Mekah, guna menimba ilmu dari para ulama-ulama besar di sana. Di kota suci, Syekh Asnawi menerapkan berbagai ilmu dari para pembesar-pembesar ulama di Mekah, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, yang merupakan sosok ulama besar yang karyanya menembus batas ruang dan waktu. Kemudian ia juga belajar kepada Syekh Hasbullah Al-Amma. Selain itu, ia juga menggali ilmu Al-Quran dan tafsir secara khusus kepada Syekh Abdul Hamid Al-Maliki. Beliau juga belajar ilmu Torekoh dengan ulama Syekh Abdul Karim Tanara, ulama Banten yang bermukim di Mekah. Setelah mengaji bertahun-tahun di Tanah Suci, Syekh Asnawi pulang ke kampung halamannya pada tahun 1870 untuk mengamalkan dan menyebarkan ilmunya. Ia mendirikan pesantren di kampung tersebut. Pesantren tersebut dikenal dengan ilmu fikih, tasawuf, dan ilmu bela diri. Beliau juga mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Agung As-Salafi atau menurut sumber lain Salafiyah. Arsitektur Masjid Salafiyah merupakan campuran dari unsur lokal dan luar. Unsur lokal terlihat dari atapnya,
sementara unsur luar terlihat dari bentuk jendela dan pintu dengan ukuran relatif besar. Juga pilar-pilar yang mengelilingi masjid. Konon kayu tersebut dibawa oleh Syekh Asnawi dari Kalimantan. Sebelumnya kayu tersebut tidak bisa ditebang. Kalaupun bisa ditebang, pohon tersebut muncul kembali. Setelah berdoa, pohon itu bisa ditebang dan dibawa ke Caringin. Masjid tersebut masih berdiri sampai sekarang. Pada tahun 1925, ia mengarahkan santri-santrinya untuk turut membangun jalan antara Labuan dan Carita. Dan juga pada tahun 1926, beliau memimpin perjuangan pemberontakan kepada kolonial Belanda. Beliau tertangkap dan dipenjara di Tanah Abang, Jakarta, kemudian di Cianjur. Selama pengasingan, ia tetap berdakwah dan mengajarkan torekot ke masyarakat Cianjur. Kecintaannya akan perjuangan terhadap ilmu agama melalui pesantren, penjara tidak membuatnya jera. Dari dalam penjara, Syekh Asnawi meminta dua orang cucunya, kakak beradik yaitu Kiai Haji Tubagus Muhammad Musli dan Kiai Haji Tubagus Ahmad Maimun,
untuk membangun dan meneruskan kembali pesantren Caringin. Pada tahun 1930 berdirilah Madrasah Masyarkul Anwar yang terletak di depan Masjid Salafiyah. Pada tahun 1937 beliau wafat dan jenazahnya dikebumikan di Masjid Salafiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita di Aslawi Caringin. Caringin Banten. baru selesai kita ziarahnya. Kita lanjut ziarah ke Batu Quran sekalian bebersih. Perjalanan pagi ke Batu Quran dengan sobat-sobat dari PBK. Ada PBK senior. Apalah Mantap. Gas Banten. Masih semangat. Gas Gas full. Kalem. Reaper kita masih semangat. Kalem. Wisata malam kita ini. Batu Quran merupakan salah satu destinasi wisata religius di Kabupaten Pandeglang, Banten. Situs berupa kolam tersebut terletak di kaki Gunung Karang, tepatnya kurang lebih 300 meter dari kawasan wisata pemandian alam Cikromoy, Desa Kadubungbang, Kecamatan Cimanuk. Nama Cibulakan berasal dari bahasa Sunda, dari kata ci berarti air dan bulak berarti pancar atau memancar. Jadi Cibulakan berarti air yang memancar. Cibulakan berjarak kurang lebih 14 km dari Pandeglang kota. Dapat juga ditempuh dari alun-alun Pandeglang menuju arah Labuan hingga ke pertigaan Cimanuk atau Pasar Batu Bantar. Cakep banget. Ini makamnya ini ya di atas ini. Ini mah lebih ngepas lagi kan batu. Dulu mah air di jalanan. Kayak berjalan kan. Mah udah cantik lah pasti. Ada selisih mobil juga udah berani dikit-dikit. Uang kadang-kadang ente. Alhamdulillah tim PBK sudah sampai di Batu Quran. Amin. Mari kita jelajah dan kita mandi di Batu Quran. Ayo. Let's go. Let's go. Ikut dia. Oh, Itu yang baik. ini jauh-jauh dari Padang. Oke. Konon lokasi di mana Batu Quran ini dahulu diyakini adalah pijakan kaki Syekh Maulana Mansur ketika hendak pergi berhaji ke Tanah Suci Mekah. Dengan membaca basmalah sampailah beliau ke Tanah Suci Mekah. Ketika Syekh Maulana Mansur pulang dari Mekah, dia muncul di suatu mata air yang terdapat di daerah Cibulakan, Banten. Mata air tersebut memancur sangat deras. Lalu Syekh Masrudin mengambil Al-Quran untuk menghentikan laju mata air yang memancur deras tersebut. Hingga akhirnya pancuran air tersebut dapat dihentikan dan Al-Quran tersebut berubah menjadi sebuah batu. Peninggalan batu yang bertuliskan Al-Quran tersebut dijadikan media penyebaran Islam pada masa itu agar penduduk di sekitar Gunung Pulau Sari mau memeluk agama Islam. Mandi dulu. Di dekat kolam terdapat banyak pohon sehingga kolam dengan luas kurang lebih 15 kali 15 meter dan kedalaman 1 meter, sungguh sangat teduh.
Bang Sapri gimana Bang Sapri? Mantap. Tim Pemalang turun. Alhamdulillah tim PBK bisa sampai di Batu Quran. Area tempat tawasulan dan ziarah di Batu Quran. Dan untuk pengunjung yang mau berendam atau mandi terbagi dua antara laki-laki dan perempuan dibedakan. Dari Bekasi, Pak. Iya. Menyiarkan agama Islam di daerah ini, Bapak. Sudah beres menyebarkan agama Islam, dia berangkat haji. Berangkat haji. Niat bismillah di sini. Di Niat bismillah. itu ya? Bismillah nyampe ke Mekah. Gitu. Sudah beres menunaikan ibadah hajinya, pulangnya tenggelam. Biar jam-jam, dulu Sasar Bumi muncul di mana? Di Sumur 7 di Gunung Karang, di Gunung Karang. sekali di Kabupaten Pandeglang. Iya. Di Kadoengan di kuburan Jaga Raksa. Jaga Raksa. Kenapa dibilang Sumur 7? Dikarenakan saya masuk itu berharta merupakan benda dari sebelumnya jam itu. Sudah 7 kali muncul saya masuk Rudin baru bertanya, benda apa kamu dan bangsa apa kamu? Dia jawab, saya bangsa emas. Kalau muncul saya ke dunia, pasti saya paling mahal harganya, kata Mas itu. Oh gitu. Saya masuk Rudin bukan mencari hati benda, mau menjalankan agama Islam, tidak tergoda. Tenggelam lagi Bumi muncul di kubah ini. Di kubah ini? Iya, kubah ini. Oh yang ini ya? Iya, ini namanya Cibulakan Batu Quran. Cibulakan Batu Ci itu air. Bulak itu bulak besar. Meletus tempat bapak, meletus tempat ibu, airnya kita tertampung. Jadi dia tempat ibunya? Iya. Oh gitu. Dikarenakan di sini masih lautan, ditutup sama Surin sama benar di situ, bukan ngecilan malah meluap besar. Meluap besar. Iya, saya masuk munajat ke Allah SWT sembahyang 2 rakaat di dalam. Sudah beres sembahyang 2 rakaat, ada isyarat dari Allah SWT Al-Quran oleh dari Mekah surat itu kelamang tersebut. Airnya surut, kurang hilang, ada batu dinamakan batu Quran. Dinamakan batu Quran. Nah sudah beres itu sebelum tersebut lokasi ini dititipkan ke Bagus Raja ke kakek saya. Kenapa dititipkan? Dikarenakan bininya meninggal. Yang di sini namanya Buyu Sari Inten. Buyu Sari Buyu Sari Inten. Oh gitu. Buyu Sari Inten putra Damang Lancar. Damang Lancar di agama Buddha. Di perang secara kasar lebih kasar. Suruh masuk agama kita mengikuti halus tapi ditikah anaknya agama kita tetap dia Buddha. Kenapa masuk Islamnya? Waktu dia setelah maut berbaca syahadah. Gitu. Iya. Nah sudah beres di saran di sini saya masih meneruskan perjalanan dia lagi. Norwa Sasar Bumi cuma di Cikaduan. Di Cikaduan itu menyerahkan Islam lagi. Lama kelamaan di sana saya buka pesantren besar-besaran di sana. Sampaikan ada jodohnya anak didiknya. Namanya Ratu Jamilah, putranya si Asnawi Caringi. Nah makomnya pesantren Cikaduan. Nah bapak sampai Cikaduan aja makomnya aja. Kalau terakhir sama saya nggak sehari. Kalau masih kelihatan di dulu ujung kulon Sangyang Sirah banyak sana. Oh gitu. Bisa makomnya aja. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Dengan Abah siapa nih Pak? Ya. Abah siapa? Itu Bagus Patoroni. Itu Bagus Patoroni. Terima kasih ya Pak informasi. Masa ke dalam dulu ya. Oke Abah, dilanjut. Menu di Batu Quran, nasi uduk jengkol ala Banten. Yang biasa ya biasa saja. Iya. Tim-tim udah pada kelaparan habis berendam. Kita lanjut ke wilayah Petir, tepatnya di daerah Sanding, memantau pembangunan pesantren sekitar 2 hektar untuk para yatim piatu. Tepatnya pesantren Al-Amri. Kang Eko gimana? Perliwetan.
sambal kuah. Untuk perjalanan kita semoga bermanfaat.